wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofi Ibrahim dari kelas 11 IP 1. Di sini saya akan mempresentasikan mata pelajaran sejarah peminatan tentang materi liberalisme. Liberalisme berasal dari kata liberal yang berarti bebas dan isme yang menunjukkan suatu paham. Liberalisme dapat diartikan sebagai suatu paham tentang perjuangan menuju kebebasan atau kemerdekaan, terutama kebebasan individu atau perseorangan. Kebebasan yang dimaksud adalah dalam bidang politik, agama, dan ekonomi. Pendukung utama paham liberal adalah kaum borjuis dan kaum terpelajar kota. Kaum liberal menentang setiap tindakan yang dianggap menekan kebebasan individu. Perkembangan paham liberal mencapai tahap yang lebih maju dengan dikeluarkannya Magna Charta pada tahun 1215. Liberalisme berkembang di negara-negara Eropa seperti Inggris dan Prancis. Puncak perkembangan liberalisme di Inggris adalah ditetapkannya Bill of Rights oleh Ratu Mary pada tahun 1689. Bill of Rights merupakan kumpulan hak sosial dan hak politik yang dimiliki oleh negara kerajaan Inggris. John Locke merupakan penganut liberal dari Inggris. Kemudian liberalisme di Prancis yang dianggap didukung oleh Voltaire, Marie Curie, dan George merupakan bentuk perlawanan terhadap absolutisme. Yang pertama, bidang politik, yaitu terbentuknya parlemen sebagai lembaga pemerintahan rakyat, tepat rakyat mengeluarkan hak-hak politiknya. Yang kedua, ekonomi, adanya kebebasan berusaha seluas-luasnya bagi kalangan swasta dan pemerintah. Dilarang campur tangan dalam urusan ekonomi, misalnya adanya persaingan bebas. Yang ketiga, agama, adanya pandangan bahwa agama adalah urusan pribadi seseorang, pihak lain dilarang untuk mencampurinya, sebab urusan agama adalah urusan menyangkut seseorang individu dengan Tuhan. Yang keempat, vers dan sastra, adanya kebebasan bagi setiap orang untuk mengeluarkan pendapat baik melalui tulisan maupun lisan. Perkembangan liberalisme bidang ekonomi dikenal dengan ekonomi liberal. Prinsipnya berasal dari tulisan Adam Smith, David Rideau, dan Robert Musil. Tokoh tersebut mengembangkan paham bahwa individu memiliki kebebasan untuk mengembangkan kekuatan dan bakatnya dalam berurusan. Oleh karena itu, liberalisme menolak campur tangan pemerintah dan membebaskan atau membenarkan konsep perdagangan bebas. Liberalisme dibedakan menjadi liberal kuno dan liberalisme modern. Liberalisme kuno lebih memperhatikan kebebasan individu dan dari kewenangan pemerintah. Adapun liberalisme modern mencari perlindungan terhadap tindakan kewenangan organisasi swasta dan negara. Dampak liberalisme bagi bangsa Indonesia adalah dilaksanakannya politik etis dan diperjuangkannya oleh golongan liberal dalam parlemen Belanda. Bangsa Indonesia menjadi mengenal sistem edukasi atau pendidikan, sehingga lahir golongan terpelajar. Golongan inilah yang berperan sebagai dalam gerakan kesadaran kebangsaan. Mereka menjadi motor penggerak berdirinya partai-partai politik dan sekolah-sekolah dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.